Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang accounting. Saya dan kelompok saya yang bernama Yelin Nandalia Febira dan saya Rizky Hidayat. Accounting. 1. Pengertian accounting. 2. Laporan keuangan. 3. Kegiatan posting atau dasar master. 4. Aksesoris accounting. Pengertian accounting ialah sekumpulan ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang perekayasaan penyediaan jasa dalam bentuk informasi, keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam lingkungan perusahaan, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomik. Suwarjono 2005. Laporan keuangan. Keuangan adalah unsur yang sangat penting dalam berbisnis. Jika diartikan secara luas, laporan keuangan ialah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang lainnya yang terjadi dalam bisnis. Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang bisa digunakan untuk alat komunikasi antara aktivitas perusahaan dan data keuangan dengan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan masing-masing pihak pastinya memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri terhadap laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan diantaranya yaitu A. Masyarakat, B. Karyawan, C. Pemerintah, D. Pemilik perusahaan, E. Perpajakan. Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja dan juga perubahan posisi keuangan bagi perusahaan yang mempunyai manfaat bagi sejumlah besar masyarakat, baik pemakai dalam pengambilan keputusan. Komponen-komponen laporan keuangan terbagi menjadi 5 yakni 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan ekuitas, 4. Arus kas, 5. Catatan laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri mempunyai fungsi bagi perusahaan. 1. Laporan keuangan sebagai bahan evaluasi. 2. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. 3. Laporan keuangan berguna sebagai penilai kondisi usaha. Analisis rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Rasio keuangan itu sendiri ialah perbandingan antara dua atau kelompok data laporan keuangan dalam periode tertentu. 1. Rasio likuiditas yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dalam jangka pendek. Rasio solvabilitas yaitu kebalikan dari rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dalam jangka panjang. Rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan serta efisien perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Rasio profitabilitas menggambarkan pengukuran efisien suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Kegiatan posting atau data master. Definisi siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang mengawali dengan analisis dan jurnal transaksi dan di akhir dengan membuat laporan. 1. Berbagai dokumen pendukung dianalisa beserta informasinya dirangkum dan dicatat dalam jurnal. 2. Melakukan posting ke buku besar. 3. Memindahkan saldo. 4. Membuat jurnal penyesuaian. 5. Memposting jurnal ke buku besar dan lain-lainnya. Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara integrated software. Penyajian laporan keuangan yang sangat menarik hati. Aplikasi ini membuat atas dasar 5 tipe transaksi dasar diantaranya. 1. Produksi serta jasa untuk dilakukan penjualan. 2. Menu bahan baku dari supplier. 3. K penerima. 4. Pengeluar kas. 5. Kas kecil untuk menjalankan aplikasi Zahir Accounting. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Zahir Accounting. Yang pertama, install aplikasi Zahir Account. Zahir bisa dari CD maupun multi-user. Yang kedua, jalankan program Zahir, lakukan penekanan tombol mulai atau start untuk aplikasi ini versi yang sudah diinstal. Maka bisa diperhatikan yang pertama, adanya data sebelum untuk melihat yang sudah dipilih. Yang kedua, buat data baru, form baru keuangan,
buka data keuangan dapat dibuka, buka file backup untuk membuka data backup yang hanya bisa dibuka oleh program Zahir. Modul dalam Zahir Accounting ada beberapa yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu modul data. Modul data ini digunakan untuk membuat data transfer master di suatu data kerja Zahir Accounting. Yang kedua, modal buku besar. Modul ini digunakan untuk transaksi jurnal umum dan membuat buku besar per akun. Yang ketiga, modul perjualan. Transaksi ini adanya pengeluaran barang atau jasa untuk pelanggan yang digunakan sebagai pendapat dan dapat dilakukan dengan tunai atau piutang. Yang keempat, modul pembelian. Transaksi di mana terdapat berbagai transaksi untuk penerimaan barang dari perusahaan penyedia bahan baku yang dapat berupa transaksi tunai atau tidak tunai. Yang kelima, modul kas dan bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening kas atau bank seperti transfer antar rekening dan masuk antar rekening, masuk maupun keluar. Yang ketujuh, modul persediaan, yaitu modul yang digunakan untuk mengelola persediaan secara aktiva perusahaan. Yang kedelapan, modul laporan. Aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk penyajian data produk yang dijual dan berkaitan dengan pembelian bahan baku ataupun penjualan produk. Aksesoris accounting dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknologi informasi akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah karir yang aktivitasnya banyak berhubungan dengan teknologi informasi. Maka dari itu, seorang akuntan wajib memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi atau disebut SIA dan audit berbasis komputer. SIA ini merupakan salah satu sistem informasi yang memproses, menginput, dan menghasilkan output yang berguna untuk mencapai tujuan manajemen. Sistem ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai perhitungan biaya produk dan jasa, dan tujuan lain yang ingin diinginkan dalam manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk perencanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan perbaikan yang saling berkaitan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Aksesoris accounting yang kedua yaitu software. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga memberikan kemudahan kepada para akuntan untuk melakukan pencatatan keuangan. Untuk itu diperlukan beberapa software yang membantu dalam pencatatan tersebut. Beberapa software akuntan tersebut diantaranya yaitu yang pertama Microsoft Excel, Accrued, Zahir Accounting, yang terakhir MYOB Accounting. Aksesoris accounting yang ketiga yaitu akun. Akun di sini merupakan suatu media dalam akuntansi yang berguna untuk mencatat perubahan transaksi keuangan, di antaranya perubahan aktiva, utang beban, pendapatan, modal. Akun digolongkan menjadi 2 jenis yaitu akun tetap atau akun real serta akun sementara atau akun normal. Aksesoris accounting yang keempat yaitu jurnal keuangan. Jurnal keuangan merupakan seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan yang dicatat sesuai dengan histori perusahaan, bertujuan untuk pendataan akuntansi yang termasuk di dalamnya adalah jumlah transaksi, nama transaksi, serta waktu transaksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.